Bagaimana kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat dan masih tetap semangat belajar. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang revolusi-revolusi besar di dunia dan pengaruhnya bagi umat manusia. Revolusi-revolusi besar di dunia yaitu adalah Revolusi Prancis, Revolusi Amerika, Revolusi Rusia, Revolusi Cina, dan Revolusi Indonesia. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang Revolusi Prancis. Revolusi Prancis merupakan salah satu revolusi terbesar yang pernah terjadi di tanah Eropa. Revolusi ini terjadi pada tahun 1789 hingga 1799. Namun, jauh sebelumnya, gejala-gejala munculnya pergerakan baru di Prancis sudah ada sejak awal 1700. Kekuasaan dengan sistem monarki absolut dan feodalisme harus tumbang. Bahkan Raja Prancis terakhir kala itu, Raja Louis XVI, dan istrinya harus dihukum pancung karena dianggap mengkhianati rakyat. Revolusi Prancis juga menjadi salah satu revolusi yang berpengaruh besar bagi dunia, terutama bagi negara-negara Eropa Barat. Pasalnya, revolusi ini melahirkan nama besar macam Napoleon Bonaparte sebagai salah satu pemimpin yang paling disegani di Eropa. Saat itu, gerakan yang dilakukan oleh rakyat Prancis juga didasarkan atas pemikiran Montesquieu, yaitu tentang trias politika atau pembagian kekuasaan pemerintahan. Saat ini, trias politika yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, diadopsi oleh banyak negara di dunia. Serem ya, kepala orang gitu.
Ya, seperti kalian saksikan di video tersebut, ya, jujur aja ya, ibu merasa nontonnya sebenarnya takut ya. Tapi itu adalah video yang dibuat sesuai dengan fakta sejarah Revolusi Prancis. Kamu bisa lihat di mana di film awal, di mana para bangsawan, Putri Maria Antoinette dan para bangsawan serta Raja Louis XVI, mereka senang menghambur-hamburkan uang dengan cara berpesta. Kalau tadi ya membeli perhiasan-perhiasan mahal, baju-baju, kemudian mengakibatkan defisit negara dan akhirnya pajak rakyat dinaikkan. Ini menyebabkan kesengsaraan. Nah, ketika kamu lihat rakyat Prancis berhasil menumbangkan monarki, ya, Raja Louis XVI dan istrinya serta bangsawan, yaitu dihukum pancung ya. Kalian lihat ya, walaupun di film itu ya bukan orang ya, tapi diganti dengan boneka. Tapi jujur aja ibu nonton juga takut juga ya melihat itu. Terus kamu lihat pemancingan itu disaksikan oleh rakyat Prancis, bahkan sampai ada list yang mencatat bangsawan mana yang belum dipancung atau yang sudah dipancung dicoret. Kemudian rakyat Prancisnya ya pada masa itu ya mereka bergembira dengan keberhasilan mereka ya. Akhirnya ya dengan kejatuhan monarki ya, maksudnya kediktatoran Raja Louis XVI tersebut. Apa sih sekarang kita lanjut ke materi penyebab revolusi Prancis ini ya. Revolusi Prancis ada faktor penyebab, jalannya revolusi Prancis, dampak revolusi Prancis. Faktor penyebab revolusi Prancis yang pertama adalah berkembangnya paham rasionalisme dan Aufklärung. Paham di sini maksudnya adalah, dan Aufklärung di sini adalah pencerahan. Segala sesuatu paham yang menganggap bahwa pemikiran mereka sumbernya segala kebenaran, sehingga segala sesuatunya yang tidak masuk akal dianggap tidak benar. Jadi menggunakan logika ya. Jadi kalau nggak masuk di akal dianggap nggak benar. Kemudian munculnya paham romantisme. Paham ini merupakan paham yang menjunjung tinggi perasaan dan menghargai naluri manusia. Adanya pengaruh perang kemerdekaan Amerika atau revolusi Prancis. Ya, ini yang memotivasi akhirnya yang menyebabkan rakyat Prancis melakukan revolusi. Selanjutnya adanya ketidakadilan dalam sistem feodalisme. Seperti kalian lihat, masyarakat Prancis dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama bangsawan, golongan 2 kaum agama, golongan ketiga rakyat jelata. Nah, golongan bangsawan dan kaum agama ini mendapatkan hak yang istimewa. Selanjutnya adalah pemerintahan yang buruk. Pemerintahan buruk di sini adalah kekuasaan tunggal raja pada masa pemerintahannya berubah menjadi tirani yang memberikan kelonggaran raja untuk bertindak sewenang-wenang. Jadi kepentingan raja diutamakan sedangkan kepentingan rakyat dilupakan. Terciptanya masyarakat yang demokratis. Ya, Raja Louis XVI ini sebenarnya raja yang lemah ya dibandingkan raja-raja yang sebelumnya, sehingga ini yang memberanikan rakyat Prancis melakukan revolusi dan mereka menginginkan terjadinya demokratis di Prancis. Terjadinya revolusi Prancis atau jalannya revolusi Prancis ya, yang kamu lihat adalah rakyat Prancis itu yang pertama kali ini mereka menyerbu penjara Bastille. Kamu lihat di slide kenapa? Ya, penjelasannya karena penjara Bastille itu merupakan simbol kekuasaan Raja Louis ke-16, di mana orang-orang yang menentang kebijakan Louis XVI ini ya merupakan tahanan politik dan mereka dipenjara di penjara Bastille
Kemudian di penjara Bastille ini juga merupakan gudang senjata. Nah, penyerbuan disebabkan rakyat mendengar desas-desus bahwa Raja Prancis mengumpulkan tentaranya di sekitar Paris untuk menindas rakyat. Yang kedua, rakyat membutuhkan senjata yang terdapat dalam penjara Bastille karena mereka membutuhkan untuk melakukan perubahan ya. Jadi, tanggal penyerbuan dianggap sebagai permulaan revolusi dan diresmikan sebagai Hari Nasional Prancis tanggal 14 Juli. Undang-undang Prancis disahkan dan Prancis berubah menjadi monarki konstitusional. Nah, di sini ada pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga. Kamu lihat, hak atas kemerdekaan pribadi diperlakukan sama, kebebasan bertempat tinggal, milik pribadi, kebebasan memeluk agama, menyatakan pendapat, ya. Ini adalah hak-hak asasi yang mereka perjuangkan ya. Akhirnya melahirkan hal tersebut. Kemudian dampak revolusi Prancis, penghapusan feodalisme, berkembangnya supremasi hukum, ya, selanjutnya sampai meluasnya paham nasionalisme, liberty, kebebasan, egalit bersama, fraternit, persaudaraan. Ya, ini terkenal. Dan yang paling utama adalah pengaruh revolusi Prancis bagi pergerakan nasionalisme di Indonesia. Yang jelas, revolusi Prancis ini telah mengilhami perjuangan bangsa-bangsa terjajah di Asia Afrika, termasuk Indonesia. Nasionalisme di Asia Afrika termasuk Indonesia muncul sebagai akibat dari penindasan yang dilakukan oleh negara-negara imperialisme barat. Ini jadi memotivasi mereka, negara-negara di Asia Afrika termasuk di Indonesia, untuk membebaskan diri dari imperialisme negara-negara barat. Kemudian revolusi Amerika. Seperti yang kalian lihat gambar di slide ini ya, gambar tentara Amerika melawan Inggris. Seperti yang dicatat dalam laman Britannica, revolusi Amerika terjadi pada 1765 hingga 1783. Sedangkan perang revolusi terjadi pada 1775 hingga 1783. Secara mendasar, revolusi ini merupakan bentuk dari reaksi kolonial yang terdiri dari 13 koloni atas pendudukan Inggris di tanah Amerika. Revolusi besar ini menjadi tonggak penting dalam sejarah kemerdekaan Amerika Serikat dari tangan Britania Raya. Sejak awal 1765, kondisi di tanah Amerika sudah mulai memanas karena kolonis Amerika menolak pemungutan pajak yang dilakukan oleh Parlemen Britania, karena pada dasarnya Britania tidak memiliki wewenang dalam pemerintahan koloni Amerika. Kondisi politik yang memanas inilah yang membentuk sebuah gerakan bernama Patriot Koloni Amerika. Para patriot ini menginginkan sebuah negara yang bebas dan berdaulat serta lepas total dari genggaman Britania. Sedangkan kelompok Amerika lainnya memilih untuk setia pada Inggris. Perang besar tak dapat terhindarkan manakala patriot koloni yang dibantu oleh Prancis melawan Inggris dan para loyalisnya. Jadi revolusi Amerika ini, rakyat Amerika ini dibantu oleh Prancis. Perang ini berlangsung selama 8 tahun, tersebut dikenal sebagai Perang Revolusi Amerika. Pasukan Angkatan Darat Amerika kala itu dipimpin oleh Jenderal George Washington yang akhirnya menjadi Presiden pertama Amerika Serikat. Tentu revolusi Amerika sangat berpengaruh bagi dunia. Jika revolusi ini tidak ada, maka negara Amerika Serikat juga tak akan pernah ada. Revolusi Amerika juga menjadi simbol keruntuhan kekuasaan Inggris di tanah Amerika. Nah, kamu lihat nih, revolusi Amerika di slide ini ada dibagi dua, faktor penyebab jalannya revolusi. Di sini faktor penyebabnya adalah
pendiri koloni Amerika adalah pelarian agama dari Inggris. Jadi Inggris ini Raja Henry VIII ya memaksa rakyatnya untuk memeluk Kristen Anglikan. Namun rakyatnya ini ada yang memeluk selain Anglikan. Ya, jadi Henry melarang menganut agama lain. Nah, yang tidak mengikuti Henry ke-8 memeluk Kristen Anglikan, akhirnya mereka pergi ke Amerika. Kemudian selanjutnya mengendaki kebebasan dalam perdagangan. Jadi Amerika menolak membeli barang hasil industri Inggris dan menolak menjual hasil buminya ke Inggris. Selanjutnya adalah Inggris butuh dana besar setelah perang 7 tahun dengan rakyat Perancis. Ya. Dan yang peristiwa paling penting adalah peristiwa The Boston Tea Party, di mana rakyat Amerika menyamar sebagai suku Indian, Mohawk, kemudian melempar teh dari 3 buah kapal Inggris. Ya, kenapa? Ya, nomor 2, rakyat Amerika menolak barang hasil industri Inggris karena mereka membeli dengan harga mahal, dan mereka menolak menjual hasil bumi ke Inggris juga karena hasil bumi mereka dibeli dengan harga yang murah. Kamu lihat di slide ini jalannya revolusi Amerika, perang kemerdekaan Amerika yang mulanya hanya menentang kebijakan pemerintah Inggris yang dianggap semena-mena, akhirnya memicu timbulnya revolusi Amerika. Ya. Nah, di sini adalah Thomas Paine membuat tulisan berjudul Common Sense Akan Sehat, berisi tentang gagasan kemerdekaan. Nah, pendapat Paine ini menyadarkan penduduk Amerika untuk mengubah tujuan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Nah, di sini kamu lihat ya. Ternyata berhasil, tanggal 4 Juli 1776 dijadikan Hari Kemerdekaan Amerika.